Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih para teman-teman sejawat sekalian dan terima kasih juga kepada panitia yang memberi kesempatan kepada saya karena memang ini sebetulnya sangat menarik dan pengalaman saya sebagai komisaris komisioner Konsekutif Indonesia angkatan kedua membuat saya tahu banyak tentang masalah begini. Meskipun pendidikan hukum saya tinggal 6 mata kuliah lagi belum selesai, tapi ini sangat menarik untuk kita bincang-bincangkan. Baik, sejawat sekalian, kita memilih mencegah sengketa medik dalam praktek dokter gigi dalam era new normal. Yang teman-teman yang belum mengenal dengan saya adalah Azrial. Yang terakhir, jabatan saya di pemerintahan sebagai Komisioner Konsekutif Indonesia pada tahun 2009-2013. Dan saya masih praktek sebagai ahli bedah mulut dan maksilofasial di Rumah Sakit Pertamina dan di Rumah Sakit Islam di Pondok Kopi. Itu saja disingkat saya dan bisa dibaca lanjutnya. Baik. Sebagai prakarta dari pembicaraan saya adalah kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini sudah terjadi di negeri ini dan kita melihat begitu menakutkan bagi kita semua, tidak saja dokter gigi, tidak saja masyarakat, semua terutama orang medis ya, itu menakutkan karena langsung mengancam nyawa kita. Kenapa begitu? Sampai detik ini kita tidak mengenal tentang bagaimana patogenesis COVID-19, masih sangat dangkal sekali. Kalau kita ketahui antara iya dan tidaknya itu sangat sedikit sekali. Banyak sekali berselebaran pendapat, walaupun tadi dikatakan Dr. Gayus tadi, Prof. Gayus tadi mengatakan, atau Nasir tadi, mengatakan bahwa semua pengalaman di Wuhan, di Italia, itu bisa menjadikan suatu referensi untuk kita. Namun semuanya saling bertentangan. Sehingga padahal patogenesis ini akan menentukan kita, bagaimana kita akan melakukan tindakan dan mengetahui kita apa dan bagaimana penjalanan penyakit tersebut, bagaimana keganasannya tersebut. Sehingga seorang dokter dalam melakukan tindakan wajib mengetahui, itu adalah suatu kompetensi, mengetahui jenis apa yang dihadapinya, penyakit apa yang harus dihadapinya. Kompetensi adalah satu kemampuan maksimal, pengetahuannya maksimal yang harus dipunyai oleh kita semua dalam menangani satu penyakit. Saya tidak setuju dengan istilah kemampuan minimal. Karena WHO menyebutkan... Maaf, Dr. Asrial, mohon maaf. Handphonenya kayaknya masih bunyi, dok. Handphonenya dokter masih bunyi. Oh, sudah mati kok, dok. Sudah mati. Ada suara berdenging yang muncul, dok. Ini udah cukup mati. Ya. Kayak tadi ada suara dari saya katanya, Dr. Nasir bilang, saya nggak ngomong-ngomong, dia diam aja, itu suara dari mana itu, saya juga bingung gitu. Sampai ada yang protes, Dr. Azil suaranya tuh, gitu. Saya bilang saya cuma sendiri di ruangan ini, jadi saya juga bingung, tolong tuh admin. Jadi kemampuan maksimal untuk menghadapi satu penyakit, ya, itu diperlukan bagi kita untuk menangani apa yang kita hadapi. Saya tidak kena itu yang disebut dengan kompetensi. Kompetensi tidak saja cuma hanya mampu untuk menangani, tetapi juga mampu untuk mengatasi mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi. Misalnya terjadi kecelakaan, terjadi kesulitan. Jangan kalau sudah sampai kesulitan Anda kirim atau rujuk ke tempat lain. Itu bukan kompetensi namanya. Dan berarti Anda tidak berkompetensi untuk itu. Yang ketiga, yang sebagai kata sambutan lanjutnya adalah sebagai korban sudah terlalu banyak di negeri ini, terutama kita sangat menyedihkan teman-teman sejawat kita pada berguguran, ya kan? Akhirnya, kenapa? Karena masalah patogenesis ini yang tidak jelas, ya. Ditambah lagi dengan fasilitas sarana APD yang tidak lengkap. Ditambah lagi, mestinya dokter itu berhak untuk menolak. Ada undang-undang yang mengatur untuk itu, bahwa apabila APD tidak cukup, ya, dokter itu berhak menolak. Ya kan, karena itu akan menyangkap nyawanya sendiri. Jadi kalau ada pertanyaan, bolehkah kita melakukan penanganan? Boleh, dengan asal. Kalau saya katakan dulu dengan 5 syarat yang lengkap, Anda siap untuk melakukan itu, gitu. Tapi kalau enggak, Anda bunuh diri. Ini yang tidak boleh yang kita lakukannya. Sehingga akhirnya
tidak ada timbul pertanyaan, bolehkah kita dokter gigi melakukan penanganan? Siap, silakan, tapi dengan catatan Anda siap. Siap itu ada 5 hal tadi, tentang fasilitas, tentang keilmuannya, tentang penanganannya, Anda telah mengatur dengan rupa. Nah, demikian. Dengan adanya status berdamai, status yang ditetapkan oleh pemerintah berdamai dengan COVID, maka timbul satu era new normal. Dan ini membuat kita menjadi sedih, dan beban kita sebagai seorang pamedis, sebagai petugas medis semakin berat. Mata rantai COVID pasti tidak terputus. Dan apa yang diharapkan dalam new normal? Herd immunity, yaitu kekebalan yang timbul diri sendiri. Ya, bagaimana dengan usia-usia yang di atas, yang rentan, yang komorbid, ya ada penyakit penyerta, ya pastilah berguguran di situ. Artinya apa? Ada hukum rimba berlaku di sini. Ada hukum rimba. Bahasa yang kuat dia menang, yang kalah tiwas. Ini tentu saja saya tidak menginginkan hal seperti itu. Nah, oleh karena itu anjuran dari pemerintah untuk melakukan PSBB ya harus betul diikuti, karena kita ingin mata rantai COVID ini benar-benar terputus. Tidak ada, kita tidak menginginkan adanya hukum rimba berlaku di negeri kita ini. Sementara dan kondisi yang demikian, petugas medis terpaksa melakukan pekerjaan ini karena sesuai dengan sumpah kita. Meskipun korban di sekeliling kita menjadi banyak sekali, ya kan. Kadang-kadang saya tidak tahu kok bisa ya. Apakah mereka tidak paham bahwa harus ada pelindungan sebelum menangani satu penyakit? Kok mau ya? Ya kan? Padahal kita punya hak untuk mengatakan, untuk menolak. Kalau kita tidak disediakan fasilitas dan sarana yang diperlukan untuk menangani satu penyakit, kok masih ada yang mau? Oh, mungkin ada faktor rasa kemanusiaan. Iya, rasa kemanusiaan itu memang ditanamkan kepada diri kita sebagai seorang dokter, apalagi kita mulai dari masa pembuahan harus kita tolong. Namun kalau kita sendiri yang akan menjadi korban, itu yang menjadi masalah ya di kemudian hari. Ya, meskipun wabah ini sekarang belum banyak diketahui pada krisisnya, dan banyak pendapat saling silang pendapat segala macam, sampai ada mengatakan ini adalah suatu saya gak ngomong begitu, nggak enak jadinya. Jadi ada satu konspirasi atau ada begini dan sebagainya. Tapi yang jelas di hadapan kita itu sudah banyak berguguran akibat daripada COVID-19 ini. Nah, dan jujur saya akan katakan ini membuat bingung bukan hanya para petugas medis, ya, juga masyarakat sendiri. Ya, bingung bagaimana tentang COVID-19 ini sebenarnya. Karena belum ada kesepakatan orang tanpa gejala misalnya, dapat menular atau tidak. Atau mungkin tidak ada satu pendapat pun yang mengatakan orang meninggal pada kasus COVID-19, apakah masih dapat menular atau tidak. Semua berseleweran. Ya, ada katakan, oh tidak, karena inang berada pada orang yang meninggal tersebut. Ya, kalau orang meninggal itu sudah nggak ada, kalau sudah meninggal, yang tertimpa COVID itu sudah meninggal, COVID-nya juga ikut mati. Itu benarkah? Pertanyaan, benarkah COVID itu mati walaupun orang itu meninggal? Bukankah COVID itu berada di mukosa, langit-langit, mukosa hidung, itu bisa hidup dengan baik? Karena bagaimanapun juga mukosa masih tetap basah, kan belum tentu kering. Nah, ini semua, dan itu semuanya dalam era seperti ini dapat menjadi satu persengketaan. Nah, ini yang akan menjadi pertanyaan untuk kita. Karena bagaimanapun juga, untuk menghadapi COVID-19 ini diperlukan dengan kepala dingin untuk mengatasi hal seperti itu. Karena bagaimanapun juga, kalau kita terus dengan secara amburadul atau secara tabrak sini tabrak situ, yang saya khawatirkan korban akan jatuh, ya, bukan hanya pada kita, juga pada masyarakat di sekitar kita. Dan itu akan menjadikan satu persengketaan. Kenapa? Karena banyak sekali orang mengatakan, oh sudah meninggal sampai nggak boleh dipanggil pasiennya, dicuci, dimandikan pasien, nggak bisa disolatin, nggak boleh dilihat dan sebagainya. Mana kemanusiaan dokter itu? Nah, sehingga dokter lagi yang disalahkan. Ya, sebetulnya salah siapa ini? Ini menjadi pertanyaan untuk kita. Jadi satu masalah, ada pasien yang kecewa tidak bisa melihat pasien itu untuk dimandikan, untuk disolatkan, ya kan? Ada kompor sana, kompor sini, ya kan? Segala macam, timbullah sengketa medik. Dokter itu juga yang dibuli-buli di mana-mana. Ini menjadikan satu permasalahan untuk kita. Ya,
Jadi saya akan mencoba menjelaskan apa sih pemahaman sengketa medik. Sengketa medik adalah kejadian persengketaan antara pasien dan tenaga medis atau dengan fasilitas, ya, fasilitas kesehatan, rumah sakit, klinik dan sebagainya di mana kita tempat bekerja. Ya. Gugatan yang diajukan pasien dapat diwakili oleh keluarga pasien atau yang diberi kuasa untuk itu. Jadi bisa dia sendiri atau tidak. Yang diberikan contoh oleh Prof. Gayus tadi menyatakan bahwa ada seorang dokter kebidanan yang dituntut itu kenapa dari pihak keluarganya sendiri sebetulnya nggak ada masalah, ada pihak ketiga yang mencari kesempatan untuk menyusahkan kita kayaknya untuk menghukum sang dokter tersebut. Untunglah bisa kita lepaskan pada saat zaman saya di konsil itu. Materi persengketaan berupa hasil atau hasil akhir pelayanan kesehatan yang diperoleh pasien atau keluarga pasien. Mereka tidak puas. Mereka mengatakan malpraktek. Ini dokter malpraktek. Mereka tidak ini, tidak itu. Ya, pertanyaan saya, apabila masyarakat bertanya, apakah dokter ini malpraktek? Dia harus mengerti itu, paham dulu tentang apa yang dikatakan malpraktek. Tidak mungkin dia bisa mengatakan malpraktek, mengatakan yang benar. Ya, itu mengatakan salah kalau kebenarannya yang benar itu dia tidak tahu. Nah, ini yang membuat kita akhirnya jadi masalah. Ya kan? Kecewaan terhadap dokter berawatnya karena tidak menerapkan sehingga akhirnya melakukan pengaduan. Khususnya di bidang kedokteran tentang pengaduan ini telah diatur oleh Konsil nomor 16 KKI per 8 dan 2006, yaitu tentang cara penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi oleh MKDKI, Majelis Kehormatan Disiplin Dokter Indonesia, dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Provinsi pada pasal 2, 3, dan 4 dan 5. Anda bisa baca di situ semua bagaimana tata caranya. Kita ketahui bahwa status hubungan pasien dengan dokter atau rumah sakit itu adalah satu kemitraan. Kalau dulu betul-betul kita berada di atas, sekarang tidak. Kita adalah ada sejajar dengan mereka. Karena pasien berhak menolak atau menerima apa yang dilakukan dokter terhadap dirinya. Kalau dia tidak setuju, tidak boleh. Oleh karena itu keluhan pertama menjadi satu acuan apa yang kita harus tangani. Jangan keluhan utama yang diberikan kepada kita pegang keluhan yang kedua dan ketiga, keempat. Keluhan pertama itu yang kita harus lakukan. Pasien berhak menerima seluruh informasi tentang penyakitnya, rencana tindakan, risiko yang mungkin akan terjadi, atau juga berhak mendapatkan second opinion, ya, dan mungkin juga biaya yang mungkin timbul karena itu. Jadi pasien itu punya hak. Saya akan sebutkan apa hak pasien tersebut. Ya, hubungan dokter sama dokter gigi pasien adalah merupakan satu kepercayaan antara pasien sama dokter gigi. Pasien menyerahkan kepercayaan sepenuhnya kepada dokter atau dokter gigi untuk menangani kasusnya. Dilakukan secara proporsional sebagai seorang dokter dan dokter gigi, yaitu dengan kecakapan yang tinggi, bertanggung jawab, teliti, hati-hati, sangat care, peduli, dan etis. Artinya tidak sembarangan. Ada norma-norma, apalagi bagi orang Melayu, ada norma-norma yang menyangkutnya, termasuk juga dengan etika kedokteran, etika profesi, itu terlibat di dalamnya. Sini saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang hak pasien. Yang satu adalah di Pradok 29 tahun 2004 ya, tentang tindakan medis, yang mendapat penjelasan tentang tindakan medis, tentang diagnostik, tata cara tindakan, tujuan tindakan, alternatif dan risiko, ya, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, prognosis dan peringatan kondisi yang mendatang. Dan ini harus dijelaskan dengan sebenar-benarnya, dan sampai mereka akan hilang pertanyaannya. Malah anak saya juga menyebutkan, kalau sampai ada pertanyaan lagi, berarti surat persetujuan yang telah ditandatangani yang disebutkan informasi itu batal. Harus diulang kembali tentang diagnosis, tujuan medis, dan sebagainya. Itu harus di penjelasan lengkap. Tidak ada pertanyaan lagi setelah ini. Tapi kalau ada, maka akan diulang kembali. Yang kedua, minta pendapat, mencari second opinion yang saya katakan tadi. Jangan merasa tersinggung kalau dia mencari ke dokter lain, untuk pendapat-pendapat lain, sehingga ada merasa ada dirinya. Oleh karena itu di sini ada etikanya untuk dokter yang memberikan opini selanjutnya dari dokter yang lain, ya, artinya tidak boleh menjelekin atau memburukkan dokter yang pertama. Jadi ada etika, baca kode etik kedokteran gigi Indonesia. Yang ketiga, mendapat layanan sesuai kebutuhan, ya kan? Nah, seperti saya tadi, apa keluhan utamanya?
Nah, kemudian menolak tindakan medis. Pasien menolak, kalau dia tidak mau, saya tidak mau dilakukan oleh medis, saya mau dengan dokter itu. Ya. Kelima, ya mendapat isi rekam medis. Nah, di sini ada ya, dijaga kerahasiaannya. Tadi pertanyaan tadi dari Banjarmasin atau dari Kelapa Gading, Dokter Ida, siapa tadi ya, bahwa untuk masalah penyakit dirinya sendiri yang menyangkut tentang personality, tentang dirinya, tidak menyangkut tentang bahaya orang lain, itu wajib dilakukan kerahasiaannya, tidak boleh dibongkar, ya kecuali polisi muka visum baru bisa kita membukanya. Tetapi sifatkan Dr. Nasir tadi bahwa undang-undang yang mengatur tentang kapan dibuka kerahasiaan pada satu pasien itu telah diatur tentang pada undang-undang rumah sakit, tenaga kesehatan, pradok dan sebagainya yang dikatakan tadi oleh Dr. Nasir. Betul, itu harus dijaga kerahasiaannya. Tapi pada saat menyangkut tentang orang banyak, itu harus dibuka. Kewajiban pasien adalah memberikan informasi yang lengkap dan jujur. Di sini ada masalah tentang informasi. Karena takut dia dianggap COVID ya, atau rumah sakit menolak, atau dokter menolak, dia mengatakan tidak menderita penyakit itu. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, seluruh satu bagian bedah atau seluruh bagian UGD itu ditutup. Oleh kenapa? Karena itu ternyata positif semua. Sehingga akhirnya dibutuhkan isolasi mandiri untuk dilakukan swab. Dan ini benar-benar sangat menyedihkan. Oleh karena itu saya meminta ini ada payung hukum apabila satu pasien tidak memberikan informasi yang lengkap kepada kita, dia bisa dituntut secara pidana. Ini yang saya tekankan bahwa ada payung hukum untuk kita. Kita dituntut untuk memberikan profesional, dia juga dituntut memberikan informasi yang lengkap. Ya. Kemudian kewajiban pasien adalah mematuhi nasihat dokter, mematuhi ketentuan yang berlaku, dan memberikan kembali lagi imbalan jasa. Imbalan jasa ini yang sekarang menjadi permasalahan di kalangan kita karena belum ada yang bisa mengatur. Saya pada saat menjadi masih di konsil telah mengatur tentang jasa dokter umum dari dokter dan dokter gigi spesialis dan non spesialis. Kita diatur, cuman sayang saya berikan kepada ID dan PDGI dan ke Kementerian Kesehatan itu tidak dipakai. Saya memakai kalau ada yang tahu memakai daftar grafiknya Propatmo dan itu sangat betul adil dan jujur, tapi tidak usaha kami, kinerja kami dalam menentukan jasa medis ini, imbalan jasa ini tidak ditanggapi oleh pemerintah dengan baik. Kembali lagi, saya kira ada baiknya kita mendengar hak dokter, yaitu memberikan perlindungan hukum, ya, mendapat perlindungan hukum. Nah, di sini payung hukumnya kita harus kuatkan, karena saat ini yang seperti saya katakan tadi, payung hukum bahwa bagaimana kalau pasien itu tidak jujur, ya kan? Melakukan praktek dokter sesuai kompetensi. Nah, saya katakan kompetensi sesuai dengan kompetensi, karena bagaimanapun juga akan tetap disalahkan kalau Anda keluar dari jalur Anda. Kemudian menolak permintaan pasien yang dianggap melanggar standar profesi, itu jelas. Kemudian memperoleh informasi yang sebenarnya, dan terakhir menerima imbalan jasa. Selanjutnya, kewajiban dokter ada lagi, yaitu akibat dari kerjanya, yaitu menghormati hak pasien. Apabila pasien menolak untuk ditangani oleh kita, ya kita tidak boleh tersinggung. Ya artinya kembali lagi bahwa kita berperilaku seperti ini bukan semata-mata mencari uang, ya, kita membantu sesama. Karena sumpah kita menyebutkan demikian. Kemudian kewajiban berhubungan dengan fungsi sosial, artinya bahwa kita tidak boleh melepaskan orang di sekitar kita, karena jujur besar manfaatnya, besar pengaruhnya apabila kita melakukan satu praktek kedokteran, Nabi tidak melihat bagaimana orang di sekitar kita, gitu. Oleh karena itu banyak sekali, oleh karena itu saya ingin menekankan kepada kita, kalau ingin melakukan praktik sosial, lakukanlah di sekitar tempat praktik kita dulu, sehingga tidak timbul kesenjangan atau masalah-masalah yang timbul kenanya. Kemudian kewajiban dokter adalah melakukan pemeriksaan kesehatan kepada pasien. Jadi memahami hak dan kewajiban dokter dan pasien, dan mereka tahu posisinya masing-masing, saya pikir tidak mungkin terjadi sengketa medik kecuali oknum. Ya, kecuali oknum. Sengketa medik dapat dicegah. Ya kan? Satu dilema, ya kan, seringkali jika terjadi sengketa medik, pihak dokter selalu terpojokkan. Ya, terjadilah kerugian material. Ya, ini saya katakan kalah jadi abu, menang jadi arang. Artinya sehingga banyak sekali akhirnya
para dokter walaupun dia merasa itunya menang, dia merasa dirinya menang, merasa dirinya benar, ya kan? Tapi kena kalah jadi abu, menang jadi arang, akhirnya dia mengalah. Terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang dikatakan Dr. Nasir tadi. Ya. Padahal apabila terjadi sengketa medik, belum tentu itu kita yang salah, ya kan? Kan itu nanti ada satu badan yang akan mengadili tentang pengadilan profesi, yaitu Majelis Kehormatan Disiplin Dokter Indonesia. Betul, yang dikatakan tadi Dr. Prof. Gayus mengatakan ada keinginan dari menyatukan dari Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit, Undang-Undang Undang-Undang Praktek Kedokteran untuk di Undang-Undang Tenaga Medis untuk disatukan menjadi satu undang-undang. Tapi satu hal yang barangkali yang saya perlu kita pikirkan bahwa untuk mengadili sesuatu sesuatu profesi, terutama profesi kedokteran, tentu saja adalah pihak hakim atau pihak penentu pemutus keputusan vonis itu harus mengetahui bahwa apa sebetulnya yang dihadapi. Nah, ini dikatakan kompetensi. Nggak mungkin seorang pedagang bisa mengadili seorang dokter yang tidak tahu jelas bagaimana itu penyakitnya, ya kan? Jadi berada yang boleh dikatakan dengan peer group yang sama. Termasuk saksi dengan figur bersama. Tidak mungkin seorang dituntut, misalnya tertuduh seorang dokter, kemudian sebagai saksinya ada dokter spesialis, itu tidak relevan, itu tidak benar. Ya, dia berada di peer group yang sama. Artinya kadangkala peer group itu harus dilihat berapa jam terbangnya juga harus dilihat. Jadi banyak sekali. Artinya saya pikir sangat menyulitkan, tapi kalau misalnya penyatuan undang-undang yang dia akan direncanakan oleh DPR, itu saya pikir itu akan, kalau misalnya itu memperkuat agar masalah kedokteran malpraktek itu adalah miliknya MKDKI, saya sih setuju aja untuk itu. Namun walaupun demikian, setiap dokter tetap menjalankan tugas kemanusiaannya, bukan semata-mata karena disumpah. Di sini ada panggilan hati. Meskipun nama dan profesi selalu terpojokkan, ada rasa kemanusiaan, ya, untuk membantu sesama. Ya, lebih bagus dia tolong aja daripada mendengar nada-nada minder. Kita dengar sekali, banyak sekali profesi kita dipojokkan sedemikian rupa, seolah-olah kita menerima uang, menerima ini dan menerima itu. Luar biasa. Apakah mereka tidak melihat bahwa pengorbanan kita berpisah dengan keluarga, dengan saudara, dengan orang tua, dengan semuanya, dengan anak-anak. Tapi di mana sih perasaan hati mereka sehingga memojok kita? Dan kita juga sejawat, cobalah pakai APD hazmat level 3 yang dikatakan Tuan Nasir, kita harus memakai level 3 dalam waktu 3 jam. Anda tahan tidak? Jujur, saya yang sudah di atas 60 tahun ini tidak sanggup untuk 3 sampai 4 jam. Ya, artinya di situ ada penderitaan tersendiri dalam memakai hazmat. Tapi harus kita memakai itu. Karena bagaimanapun juga itu akan melindungi kita. Kalau tidak, kita akan artinya saya katakan bunuh diri. Bolehkah kita menghentikan? Kalau tadi ada pertanyaan mengatakan kalau dia di satu klinik tidak ada APD, tidak memakai APD, apakah kita bisa menuntut? Yang pertama saya kira itu adalah bunuh diri. Ya, orang gila itu. Saya pikir, ya. Betul, kalau misalnya nggak sampai saat ini tidak ada apa-apa kok di klinik Jakarta ini ada yang tidak menggunakan APD, saya lihat. Tapi detik ini aman-aman saja. Tapi kan itu gambling. Kita sebagai seorang ilmiawan tidak boleh gambling dong. Ya kan, kita harus bicara dengan pasti. Ya, bagaimana filosofinya seorang dokter yang terkena tertular radius berapa kilometer, masyarakat di sekitar kita akan tertular juga. Ini berhati-hati. Oleh karena itu menjaga kesehatan diri kita juga berarti sekaligus menjaga kesehatan masyarakat di sekitar kita. Dan ini harus dipegang. Meskipun dalam menjalankan tugasnya ikut menderita, baik nama profesi, masih saja ada yang membuli. Sampai nyawa yang ada sesatunya ini ikut jadi korban. Padahal kita punya hak untuk menolak jika itu membahayakan nyawa itu sendiri. Baca dalam keadaan emergensi, dalam keadaan kedaruratan medis apa segala macam. Itu ada peraturan-peraturan menyebutkan kita harus mempersiapkan diri untuk menolong sesama. Dan mestinya harus diketahui oleh dokter. Baca tenaga medis harus diketahui oleh semua orang. Dokter itu punya keterbatasan.
di berbagai aspek pelaksanaan tugas, khususnya dalam negeri ini, terutama dalam sarana dan prasarana dalam menjalankan tugasnya sebagai dokter atau dokter gigi. Ini luar biasa, ya kan? Sehingga mereka mengatakan bahwa dokter ini betul-betul sudah siap dan tidak. Betul, jujur saya katakan, negeri ini belum siap. Artinya apa? Kita harus mempersiapkan ada IMA untuk COVID. Nah, nanti saya akan jelaskan itu. Para dokter Indonesia tetap melaksanakan kegiatannya membantu pasien yang membutuhkan pertolongan. Tetap, walaupun dalam keterbatasan tersebut. Harapannya situasi wabah sengketa medik dapat dicegah jika faktor-faktor pendukung dipenuhi. Apa itu? Yaitu yang diperlukan adalah mulai dari bidang penelitian, di bidang teknologi kedokteran, pembebasan cukai pajak, surat izin, payung hukum tenaga medis, dan sosialisasi upaya kesehatan masyarakat. Ini ada 5 yang saya kelompokkan. Yang pertama, bidang penelitian. Disadari bidang ini sangat diperlukan dalam menghadapi wabah. Namun akibat kurangnya keberadaan laboratorium dan tingginya biaya riset, kita seperti tidak berdaya. Akhirnya kita cuma yang mendengar dari orang lain. Bayangkan, negeri sebesar ini hanya mendengar dari orang lain dan kita mencaplok begitu saja. Dan di pihak lain mendengar dari orang lain juga. Dan itu tidak sama. Akhirnya terjadi pertengkaran-pertengkaran, saling menyalahkan. Di situ akan menimbulkan sengketa medik. Harus diyakinkan, setiap negara pasti mempunyai kepentingan. Loh, pasti ada dong. Mestinya menghentak kita untuk mandiri di semua aspek kehidupan jika tidak ingin disetir oleh negara lain. Ya, termasuk mendirikan lembaga penelitian yang mumpuni, meskipun membutuhkan biaya tinggi. Namun untuk kepentingan bangsa, negara harus memprioritaskan hal ini. Saya mengharapkan penelitian laboratorium ini harus didirikan, walaupun mahal, tapi untuk kesejahteraan rakyat itu harus harus ada, disiapkan. Ini barangkali yang kita anggapkan dengan Prof. Gayus untuk dapat bukan hanya masalah tentang bagaimana tuntutan ini dan itu, tetapi juga sarana fasilitas untuk melakukan penanganan kesehatan itu harus dilengkapi juga. Yang kedua, sebagai contoh, dalam menghadapi pandemi COVID ini sebagai contoh ya, peran riset tentang COVID sangat diperlukan dengan cepat tanpa menunggu lagi berusaha membuka tabir virus ini. Jadi kalau ada laboratorium, dia cepat membuka ya tabir virus ini, sehingga keresahan masyarakat tidak perlu terjadi, karena dapat menjelaskan patogenesis penyakit kepada masyarakat, terutama masyarakat medis, dan korban berjatuhan dapat diminimalisir, karena penanganan dapat dilakukan secara komprehensif. Bayangkan kalau kita menunggu riset orang lain, bayangkan. Oleh karena itu kita harus menyediakan sarana ini secepat mungkin, tidak boleh tidak, dan ini harus diprioritaskan oleh negara. Kesimpang siuran tanggapan satu masalah pasti membebani petugas pelaksana. Dalam hal ini petugas medis kita sangat rawan terjadinya sengketa. Dengan adanya penelitian yang akurat di lembaga kita yang terpercaya, dengan cepat dapat mengatasi rumor yang beredar masyarakat. Ya, contohnya apa itu? Untuk menjawab pertanyaan, bisakah penularan terjadi pada OTG? Bisakah penularan dari pasien yang telah meninggal? Apa obat apa yang mengatasinya? Dan bagaimana cara pencegahannya? Bagaimana vaksinnya? Kalau kita punya lembaga laboratorium sendiri yang mumpuni dan terpercaya, wah luar biasa ya, kita bisa mengatasi tidak gantung lain. Apalagi saya dengar virus Wuhan beda dengan virus kita, virus Itali beda dengan virus kita, virus India beda dengan virus kita. Masya Allah, ini gimana gitu. Sehingga oleh karena itu kita perlu laboratorium sendiri, tidak tergantung kepada orang lain. Yang kedua, teknologi kedokteran. Diakui bahwa ahli teknik negeri ini tidak bergerak dalam lapangan kedokteran, kurang antusias, ya kan? Sehingga sebetulnya kita ini benar-benar tergantung pada teknologi kedokteran luar negeri, sangat bergantung. Sehingga pertanyaan saya, mana nih insinyur di Indonesia? Ini yang saya pertanyakan. Sangat diketahui perkembangan ilmu kedokteran sangat bergantung dengan teknologi, dalam hal ini teknik kedokteran. Dukungan teknik kedokteran akan mengatasi rumor yang ada. Para teknologi kedokteran dapat mendidik masyarakat dan bergerak untuk belajar, timbulkan inspirasi dalam penelitian, menetapkan teknik yang akurat, sehingga timbul kepercayaan masyarakat kepada dokter itu sendiri, ya, sehingga tidak ada multitafsir dan jujur akan menyebabkan sengketa medik tidak tidak terjadi. Jadi teknologi ini harus berupaya dong, ya. Hikmah COVID salah satunya adalah COVID-19 ini, hikmahnya dengan kejadian ini para ahli teknik Indonesia sadar ketahanan ekonomi negara juga sangat dipengaruhi oleh pengembangan upaya kesehatan negara itu sendiri. Sehingga perwujudan kolaborasi para dokter dan ahli teknik Indonesia dinantikan untuk menciptakan atau membuat satu alat-alat khusus yang dibutuhkan oleh para dokter. Apa guna dia membangun gedung setinggi-tingginya, tetapi kalau masyarakatnya, rakyatnya itu pada bersakitan semua, tidak sukses satu negara.
Jadi apabila teknologi ini bisa cepat, kita menunggu selama ini apa? Kenapa kita dokter PB, PDGI men-skor dulu untuk tidak boleh berpraktek? Kenapa? Kita tidak punya APD. Selain kita memang kita belum masih menanti bagaimana mempelajari patogenesis daripada virus tersebut. Karena kita nggak punya APD tersebut. Begitu ada APD, PD-nya juga hilang dan mahal, dijual mahal. Yang tadinya harganya berapa perak, sekarang menjadi ratusan ribu dan jutaan. Ya. Apabila kita punya teknologi sendiri dan kita punya sampai jarum patah pun kita harus impor, kasar juga harus kita impor, luar biasa. Padahal kita juga punya PT sandang dan sebagainya. Kita punya alat teknologi yang besi-besi, kata steel yang kuat apa segala macam. Tapi kita nggak mampu untuk menangani itu. Mana teknologi? Mana insinyur Indonesia? Apabila ini penanganan penyakit wabah dapat teratasi dengan biaya murah dan berkualitas. Dan kembali lagi, kepercayaan masyarakat dapat dipupuk dengan teknologi ke depan. Jujur, sampai detik ini saya lihat obat generik pun tidak dipercaya oleh para dokter. Padahal, kenapa? Karena tidak disosialisasikan. Padahal obat generik itu bagus. Namun karena tidak disosialisasikan oleh pemerintah atau mungkin dari mana, akhirnya banyak sekali perusahaan-perusahaan obat generik itu sekarang mungkin kolap atau enggak, saya juga nggak tahu lah. Tapi yang jelas kepercayaan masyarakat terhadap obat generik juga masih kurang. Nah, itu salah satu contoh. Ketiga adalah pembebasan cukai pajak strategi. Kita ketahui besarnya barang barang impor yang masuk ke negeri ini, ya, biaya masuknya banyak sekali, berlipat-lipat dalam penjualan, ada pajak berganda. Dan kemudian dalam mengurus surat izin edar susah sekali dan memerlukan biaya yang sangat banyak. Ini tentu saja kita bagaimana kita melakukan kompetisi dengan negara lain, ya sulit sekali. Jika biaya ini tidak dihapuskan, ya maka kita akan menjadi masyarakat kita akan kabur keluar, devisa pun akan keluar. Pemerintah harus memikir tentang ini, jangan berpikir barang masuk akan. Dia harus memikirkan bahwa masyarakat ini butuh. Masyarakat ini perlu sehat. Dengan kesehat, maka akan menunjukkan dedikasi, menunjukkan kreativitas. Jangan memikirkan uang masuk datang ke negeri ini dengan barang termasuk impor, dipajakkan. Tapi memahami bahwa negeri ini butuh. Negeri ini butuh untuk alat-alat tersebut. Agar masyarakat menjadi sejahtera, segar, bisa berdedikasi, berkreasi. Jangan berpikir tentang bahwa biaya ada uang masuk kepada negara pajak masuknya. Jangan berpikir seperti itu. Kita harus mengutamakan, itu harus ditinggalkan. Benar pada Nasir katakan tadi, bahwa kalau itu memang untuk kepentingan orang banyak, semua seluk-beluk masalah admin, masalah tata krama seperti itu tinggalkan. Barangkali itu selamanya barangkali. Ya. Kemudian ada pembebasan penurunan pajak penghasilan ya tenaga kesehatan dan jujur akan berdampak baik. Dengan membuat pembebasan atau penurunan PPh ya pajak penghasilan tenaga kesehatan, dokter dan medis dan sebagainya, itu akan membuat pemerintah menetapkan bahwa profesi ini adalah sebetulnya lebih banyak profesi sosial, bukan bisnis. Sekali-sekali bukan bisnis. Bisnis itu baik, jadi dokter baik. Tapi kalau dokter berbisnis, itu melanggar kode etik dan itu tidak benar. Dan apabila kita disebutkan dengan profesi sosial, maka saya yakin akan terjadi peningkatan kesehatan masyarakat dengan setinggi-tingginya. Kita inginkan demikian. Apabila masyarakat sehat, kinerja akan makin baik, ekonomi akan makin bagus. Nah, pemerintah harus berpikir tuh seperti ini. Jangan melihat dampak-dampak yang lain, bahwa itu akan menjadi income daripada negara. Tidak. Ada jalan lain yang akan menjadi pemasukan untuk negara. Payung hukum nakes. Seperti katakan tadi, tentang pelindungan nakes perlu direvisi lebih sempurna. Ya, agar nakes dapat bekerja dengan aman dan berkarya sedemikian rupa, terutama tentang proteksi, dedikasi, pengabdian, serta terlindung dari diskriminasi. Adalah satu lembaga yang melindungi kita, artinya bahwa kita ini betul-betul seperti saya katakan tadi, walaupun kita menang, walaupun kita benar, tapi kita sudah tuntut yang saya katakan tadi menang jadi apa tadi jadi jarang, kalah jadi abu. Ya, itu saatnya sama-sama nggak enak, akhirnya timbul satu masalah-masalah yang tidak enak, akhirnya betul-betul mematikan karakter pada dokter itu sendiri. Nah, ini ada sesuatu kompensasi. Kita jangan bagaimana mengatakan, oh itu
Saya pikir sebenarnya kata Dr. Gayus tadi, Prof. Gayus tadi, bahwa profesinya adalah sangat mulia dan mulia sekali. Dia menolong. Kalaupun ada orang itu adalah oknum. Itu oknum. Kita bercita-cita menjadi seorang dokter, kita tahu bahwa kita itu menolong sesama. Kita itu menolong sesama, bukan untuk menolong, bukan untuk melakukan, untuk mencari kehidupan, mencari uang di situ. Dulunya kita begitu, ya, tapi sekarang kayaknya paradigmanya berubah. Jadi dokter untuk mencari uang itu salah. Kalau demikian enaknya Anda jadi pedagang aja, jangan jadi dokter. Nah, payung hukum untuk mencegah profesi kedokteran dipromosi, ya, dijual untuk berbagai kepentingan. Misalnya di arena politik, bahwa apabila saya dipilihlah saya, ya, itu harus ditutup itu. Pilihlah saya bawa hukum. Kenapa? Karena hak masyarakat untuk mendapat derajat kesehatan baiknya itu ada tertulis dalam undang-undang. Jadi saya tidak ingin profesi kedokteran ini dipromosikan untuk kepentingan-kepentingan. Saya tidak ingin. Dan itu ada hak masyarakat, hak negara. Negara punya kewajiban untuk meningkatkan derajat, bukan untuk diperjualbelikan untuk memilih dia sebagai seorang pembesar atau pejabat di negeri ini. Kalau ada itu, kita harus bisa tuntut. Payung hukum itu harus ditentukan saat ini, harus didirikan seperti itu. Nah, itu saya inginkan undang-undang ya apa namanya rapat dokter yang akan diperbaiki, direvisi oleh Prof. Gayus di DPR itu. Aku mencantumkan ini. Dengan tersedianya payung hukum, ya, tidak membolehkan profesi dokter terlibat dalam arena kepentingan. Maka tentu saja kita bisa maklum, sekretar medik ya, pasti akan tercegah. Ini tidak boleh kita bawa kedokteran ini dalam politik, dalam ini, tidak boleh. Karena ini adalah profesi pengabdian kepada masyarakat. Ini harus ditekankan. Oleh karena itu kita mengharapkan pendidikan etika kedokteran. Pada saat itu mungkin pernah saya bertanya dengan salah satu guru besar UI, saya katakan, berapa semester sih pendidikan etika di fakultas? Cuma 2 SKS. Saya bilang, tidak Prof. Mestinya pendidikan SKS, pendidikan etika, itu dimulai dari awal dia masuk sampai selesai dia. Sepanjang jalan etika ini harus diberikan pendidikan. Sampai dia setelah menjadi dokter, maka beban itu akan diberikan kepada profesi untuk pendidikan di NKIKG. Untuk mengadukan pendidikan kepada yang bersangkutan. Tidak boleh terputus pendidikan etika ini. Karena untuk sering mengingatkan itu adalah lebih baik daripada terjadi masalah-masalah disipliner kalau tidak diingatkan. Karena bisa lupa, manusia ini bisa lupa. Yang kelima adalah sosialisasi upaya kesehatan masyarakat. Kurangnya program pemerintah untuk memfasilitasi para nakes, memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat untuk hidup sehat, membuat masyarakat awam tentang kesehatan. Kita tidak pernah diberikan kesempatan, kalaupun ada itu insidental aja. Contohnya ya, ada PSBB. Ya, masyarakat acuh aja, karena nggak ngerti. Padahal itu menyangkut kepentingan sendiri. Sehingga timbul ada di WA, di apa. Kalau ada tidak setuju, kalau tidak ikut peraturan, sudah kalau sakit nggak usah menjadi ke dokter. Di sini ada dua sisi. Hak dia, kita sebagai seorang dokter untuk mengobati penyakit. Tapi hadiah sebagai seorang masyarakat untuk menghindar penyakit itu sendiri. Ya, ini yang kita harus tanamkan kepada masyarakat, memberikan edukasi bahwa masyarakat juga punya tanggung jawab dalam membina kesehatan itu sendiri. Ya. Media saat ini baik elektronik maupun elektronik kurang berperan, kalaupun ada sifatnya insidental aja. Meskipun OP seperti ID, PDGI dan IKB dan macam-macam ya, banyak melakukan kegiatan meningkatkan kesehatan masyarakat seperti adanya baksos dan sebagainya. Namun karena tidak terjadwal atau struktur dalam sistem pemerintahan, masyarakat tidak berpengaruh tuh, nggak ada respon. Ya. Bisa merubah pola tata kelola ini nggak ada. Ya. Jadi bagaimana? Artinya itu ada karena sifatnya insidental, mestinya dilakukan terus-menerus secara rutin berkesinambungan. Jadi informasi upaya meningkatkan kesehatan ini jelas dan dipahami masyarakat. Sangat diyakini wabah tidak berkembang dan masyarakat terbebas dari penyakit. Sekretar medik pun dapat tercegah. Itu saya harus sakit. Nah, kita ketahui cara mencegah sekretar medik yang dilakukan pada dokter di tanah air saat ini berupa, yaitu komunikasi pasien yang baik. Komunikasi ini adalah salah satu
alat yang paling unggul pada kita. Ya, kalau kita sudah familiar menganggap penderitaan mereka dan penderitaan kita baik. Adapun kita sebagai manusia berkali ada kelemahan, itu pasti dia maafkan. Tapi coba kita cuek, kita sombong, kita angkuh, dan kita tidak boleh diajak untuk ngomong. Tentu saja, oh ini orang perlu ajar ini katanya. Jadi komunikasi ini adalah di mana-mana saja semua referensi juga menunjukkan apabila Anda melakukan praktek, apabila Anda melakukan penanganan pada pasien, komunikasi itu adalah merupakan satu alat utama kita. Oleh karena itu, saya bertanya kepada fakultas, sudahkah diajari pendidikan komunikasi pada pasien di fakultas? Gimana? Ada enggak? Dan ini perlu kita anjurkan kepada kolegium untuk menekankan komunikasi karena kita berhubungan dengan banyak. Yang kedua adalah yang kita untuk mencegah sekitar medik adalah membuat informed consent. Ya, apalagi dengan COVID, ya, untuk bicara dan secara jujur. Kalau dia tidak jujur, ini payung hukum kita. Ya, kita bisa menuntut, jangan orang bisa menuntut kita bisa enggak. Sebetulnya kata Nasir itu benar, bukan masalah tuntut menuntut. Tapi adalah ketenangan kita untuk bekerja. Semua itu adalah ketenangan bekerja. Dengan memberi ketenangan kita bekerja, maka kreasi dedikasi kita akan bisa berjalan dengan baik. Ketiga, mediasi. Jujur, di konsep kedokteran kita tidak pernah kenal dengan adanya mediasi seperti ini. Tapi mediasi tidak kami larang apabila itu di luar Majelis Kehormatan Disiplin Indonesia. Lakukanlah dengan sebaiknya. Oh, apa dikatakan Prof. Gayus? Masalah disiplin kedokteran, malpraktek, ya, masalah kelalaian, itu kita atur di dalam MKDKI. Di dalam MKDKI. Tetapi di luar, kalau misalnya tentang penipuan pengobatan, misalnya ada satu klinik yang bisa menyembuhkan dia tidak sembuh, itu bisa ditutup secara pidana. Jadi bukan ke polisi. Jadi kalau masalah malpraktek, ya, kelalaian, itu di dalam undang-undang yang saat ini ada, itu berada di MKDKI. Jadi kita tidak bisa keluar. Karena siapa yang bisa menjelaskan bahwa itu adalah malpraktek atau lalai, kalau bukan peer group-nya sendiri. Dan itu ada di MKDKI. Tidak bisa orang lain. Jadi di sini dalam penetapan undang-undang praktek kedokteran itu harus betul-betul jeli. Dan kita mengharapkan di profesi dan semua tenaga hukum kesehatan kedokteran harus terlibat di dalamnya. Jangan sampai nanti kita pura berganda. Karena bisa direview nanti. Review lagi ke MK lagi. Dan jujur, saya tidak ingin terbentuknya undang-undang ini adalah sebagai upaya untuk membuat apa gitu ya. Susah kita ngomong ini. Tapi jujur ini susah. Nah, MKDKI itu adalah untuk mengandali hal-hal yang dianggap satu praktek. Ada tata caranya untuk ininya. Dan kita memerlukan satu saksi. Untuk saksi-saksi ini akan memutuskan baik saksi dari grupnya sendiri atau saksi dari yang menyaksikan penanganan itu sendiri. Di samping itu ada upaya mempertahankan meningkatkan kemampuan para dokter gigi sesuai dengan kompetensinya dilakukan oleh OPS secara rutin. Ini adalah pendidikan berkelanjutan terus dilakukan. Oleh karena itu, kenapa STR tidak seumur hidup? Karena kita paham banget apakah masih layak orang ini, masih berkompeten enggak dalam menangani satu penyakit. Tidak bisa diberikan STR seumur hidup. Karena orang itu bisa. Dr. Asrial, waktu tinggal 2 menit. Baik. Pengawasan ketat oleh kolegium terkait dan OP sangat besar artinya dalam pencegahan sekretar medik. Perlu. Ketiga adalah Majelis Kode Etik ID PDG membuat rambu-rambu etika seorang dokter gigi yang melakukan pekerjaannya. Yang saya katakan tadi, pendidikan etika itu harus tidak boleh terputus. Kalau saya mengajukan mulai dari saat masuk fakultas sampai dia keluar, pendidikan etika harus berkesinambungan. Dan kemudian dilanjutin oleh MKEK, Majelis Kehormatan Kode Etik Kedokteran. Kesimpulan, sangat diakui komunikasi yang baik dapat mencegah terjadinya sekretar medik. Dan itu saya harapkan sejawat lakukan. Tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh. Perubahan polisi pemerintah terhadap profesi kedokteran, di mana profesi kedokteran ini adalah profesi yang bersifat sosial, akan berdampak baik terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Karena saya yakin masyarakat, para dokter, para tenaga medis
tidak berlomba-lomba mencari uang banyak karena dia bukan bisnis. Tujuannya adalah luhur sekali untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, bukannya semata-mata uang. Oleh karena itu, saya selalu berpesan kepada teman-teman, kalau Anda ingin melakukan praktek, luruskan niat. Luruskan niat, Anda itu membantu sesama. Mudah-mudahan kalau ujung-ujungnya dapat uang, itu Anda mendapat dua, pahala dan banyak menolong sesama. Kolaborasi dokter dengan para ahli teknik Indonesia sangat dinantikan untuk menunjukkan masyarakat yang sehat, dan kita tahu negara sehat, masyarakat kuat, negara pun akan kuat. Itu filosofi yang tidak bisa kita lepaskan. Karena itu kita mengharapkan pemerintah paham bahwa pentingnya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, itu lebih diutamakan. Oleh karena itu semua hal-hal yang membebani pelaksanaan penanganan pelayanan pengobatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya itu harus dihindarkan, harus disingkirkan oleh pemerintah. Seperti contohnya, seperti alat kedokteran alkes, ya, masuk kedokteran itu dihilangkan, seperti izin edar dipermudah dan sebagainya. Dengan demikian kita bisa mengharapkan negeri ini akan terwujud menjadi negara yang kuat dengan masyarakat yang cukup sehat dan dengan tinggi yang sehat. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Asriel. Ada beberapa pertanyaan, Dok, yang langsung mau ditanyakan, boleh, Dok? Silakan. Sip. Sebentar, Dok. Dokter, ini direkod kan, direkam kan? Ya, ada rekamannya, Dok. Nanti rekamannya akan ada di cicil.dentis punya bagian file video, Dok. Jadi dokter bisa lihat. Bisa diambil oleh teman-teman semua. Oke. Ya, bisa, Dok. Silakan. Dok, dari Medan, Dok, ditanya apakah ada contoh inform consent baru sehubungan dengan masa pandemi, Dok? Terima kasih atas pertanyaan ini. Betul, ya kan, inform consent yang ada yang tanpa pandemi juga masih banyak. Tapi di KKI sudah membuat satu konsep tentang inform consent. Itu tinggal ditambah aja, dilengkapi aja, ya, tentang bahwa masalah COVID ini, apakah yang bersangkutan pernah pergi ke luar negeri atau pernah mengeluh atau begini dan sebagainya, dilengkapi aja. Dan disebutkan lagi harus di dalam inform consent itu pernyataan ini diberikan dengan sejujur-jujurnya. Ya. Jadi itu ada di KKI, ada, itu dilengkapi aja, Dok. Dok, bila seorang pasien datang ke tempat praktek namun tidak jujur mengenai kesehatan dirinya, misalnya dia ODP, PDP positif, tapi tetap nekat ke dokter gigi karena ada keluhan sakit gigi dan bengkak. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah boleh dokter gigi menuntut pasien tersebut karena pasien tidak jujur dan membahayakan keselamatan dokter gigi, perawat, dan lain-lainnya? Begini, Dok. Sekali saya katakan, kita kalau praktek harus lengkap. Ada 5 hal yang saya katakan harus lengkap. Mulai dari fasilitas, pelayanan, SOP, tanda prosedur dan sebagainya, inform consent. Ada 5. Mungkin yang pernah mengikuti acara webinar yang saya lakukan, itu mungkin bisa baca. Mungkin Dr. Jack juga simpan itu, ya. Bisa diberikan kepada dentis itu. Silakan itu. Nah, kalau Anda tidak lengkap, tidak boleh Anda melakukan itu, penanganan seperti itu. Artinya Anda bunuh diri. Nah, ada pertanyaan. Dengan lengkapnya kita, apakah kita bisa menangani pasien COVID? Bisa, silakan. OTG, sesuai dengan profesi kita. Biasanya kalau pasien orang dalam pengawasan atau PDP, orang dalam pengobatan, itu sudah nggak berpikir lagi, Dok, dalam sakit giginya. Tapi kalau OTG, kebanyakan OTG kan tanpa gejala. Oleh karena itu saya katakan, di dalam status pandemi ini, kita harus menetapkan rating yang tinggi untuk bahayanya. Semua orang yang datang kepada kita adalah status suspek OTG, suspek COVID. Kenapa? Untuk mencegah agar kita tidak lalai. Artinya kita berada dalam level 3. Ya. Nah, kalau Anda tidak siap,
saya tidak menganjurkan Anda buka klinik, dok. Karena kita tidak tahu dia mau datang ke sana apa tidak. Karena prosedur masuk klinik pun harus ada. Bagaimana pasien itu menunggu juga harus ada. Silakan kalau ada yang melihat, saya pernah tawarkan lagi, silakan ada yang melihat bagaimana cara memsterilisasi ruangan dan sebagainya. Nah, untuk masalah perihal kalau untuk menuntut ke pasiennya, dok, kira-kira gimana? Artinya, seperti kata Nasr tadi, saya pikir bukan salah tuntut, kita kompetensi kita harus benar deh. Ya, kalau gitu kita ya. siap, terima. Kalau kita tidak siap, tentu saja dia tidak datang ke tempat saya, ke tempat kita kan. Kalau saya nggak buka, nggak datang dong dia. Tapi kalau kita buka, berarti kita siap, dia bisa datang ke tempat kita. Resiko pekerjaan maksudnya. Dia tidak salah, karena dia sakit ingin diobati, ada dokter di situ. Kita siap nggak? Kalau tidak siap, kenapa Anda menuntut dia? Yang salah Anda kalau Anda tidak siap. Gitu ya. Kalau pertanyaan berikutnya, dok, bagaimana saya seorang GP menyikapi larangan dari dokter gigi spesialis tempat saya bekerja, dok? Yang melarang bahkan memarahi saya karena memakai hazmat. Karena menurut dia, virus COVID ini tidak ada, hanya konspirasi. Jadi kami hanya boleh pakai N95 dan face shield. Jadi gini dok, kan banyak sekali masalah yang timbul pada COVID ini. Banyak saling silang pendapat dan segala. Si dokter ini berkali menganut pada paham si A. Yang ini sedang dia sendiri menganut paham B. Ya pasti tidak akan ketemu. Nah artinya apa? Kita mencari keselamatan dong. Kita tidak gambling. Kalau konspirasi deh. Itu anggapan dia. Kalau saya tidak. Saya tidak gambling. Artinya kalau dia mau gambling silakan. Kalau saya tidak. Oh begini-begini mana bisa marah. Kalau game kita beda kok. Kalau game dokter gigi masa dengan kalau game dokter spesialis tidak sama. Dia spesialis apa? Tidak ada. Boleh memarahi kajiannya masing-masing gitu. Anda punya otoritas sendiri selama Anda masih bekerja dalam kompetensi Anda. Tidak ada satupun yang berhak menegur Anda adalah kolegium Anda. Bukan dokter spesialis itu. Ya. Kecuali dia sebagai ketua komite medik ya, di perusahaan itu, saya nggak tahu. Siap. Karena dia bertanggung jawab. Pertanyaan terakhir, dok. Untuk penambahan, apakah persetujuan tentang penambahan biaya APD boleh dijadikan poin tambahan dalam info konsen nggak? Itu memang jadi sangat ini sekali, sangat saya sih kompromi kepada masyarakat, pada pasien yang saya hadapi. Karena jujur saya tidak terlalu mahal terhadap pasien. Saya katakan ini perlu dibiayai oleh ibu, bapak-bapak sekalian. Dan pada umumnya mereka maklumi kok. Ya, mereka melihat upaya saya agar ruangan ini terbebas dari virus. Sudah begitu pun saya katakan, walaupun lengkap dengan alat saya katakan, kita tidak 100% aman di sini, Bu. Tapi adalah satu usaha dari kita untuk mencegah terjadi penularan kalau virus COVID ini. Mereka bisa oke, bisa maklum, asal kita komunikasi lagi. Yang saya katakan tadi, komunikasi dengan baik. Jadi tidak ada ketentuan mengatakan begini begitu, enggak. Coba komunikasi dengan baik. Semua bisa diatasi. Mereka juga takut kok. Masyarakat juga takut. Bukan kita aja yang takut. Gitu. Satu pertanyaan terakhir, dok. Dia tanya gini. Dok, kalau ada pasien yang kemudian melaporkan saya ke polisi, apa yang harus saya lakukan, dok? Boleh tahu kasusnya? Anda mencuri atau gimana? Dia pertanyaannya gini, saya pernah melakukan penambalan, kemudian giginya sakit. Lalu kemudian pasien datang ke tempat saya, membawa polisi, kemudian mengancam untuk melaporkan saya ke polisi. Nah, tindakan apa yang harus saya lakukan dalam kondisi seperti ini? Kalau dia masih berada di hadapan kita, bicaralah dengan baik, kita atasi rasa sakitnya. Ya, karena bagaimanapun juga kita jujur, mereka nggak bisa dipersalahkan. Begitu lewat di depan praktek kita, dia ingat ada giginya lubang, kemudian kita obati, ternyata timbul rasa sakit. Ya, mestinya dia datang supaya gigi tidak sakit. Tapi begitu keluar dari praktek kita, ternyata sakit.
Nah, itu yang salah siapa? Yang salah kita kan? Kita salah mendiagnostiknya. Kalau kita melakukan penampalan kan harus ada hal-hal yang harus dilihat kan? Jadi nggak bisa. Kita harus memulakan diri sendiri bahwa kita juga salah. Oleh karena itu, akui kesalahan kita. Yuk Bu, kita lihat. Cara baik, komunikasi dengan baik. Kita bantu, kita ini, kita itu. Ya, kemungkinan ada terjadi begini begitu. Saya bisa itu semua pasti. Karena kejadian begini bukan hanya dokter tersebut. Banyak kejadian waktu saya menjadi ketua BDGI Jakarta, ketua PAPMI, bedah mulut. Di Jakarta Selatan juga, saya juga ada PDGI, ya kan? Banyak kasus seperti ini, tapi kita bisa memberikan komunikasi dengan baik sehingga mereka paham. Ya, oleh karena itu sikap kepada ajaklah mereka, saya himbau lakukan secara familiar, rasa kebersamaan, anggap sakit mereka adalah sakit kita. Ya, banyak sekali yang terjadi misalnya dalam penanganan, kalau perlu duitnya dikasih, kembalikan lagi. Ibu kita bantu sepenuhnya. Kenapa? Yang saya katakan tadi, kalah jadi abu, menang jadi arang, Dok. Walaupun kita menang, tapi nama kita sudah disiarkan kemana-mana. Ini yang membuat kita itu. Dan masyarakat juga punya hati, Dok. Bagaimana, Dok? Nggak, mungkin gara-gara diskon kali ya, Dok. Jadi sakit giginya kali ya, Dok. Artinya kita memberikan warning kepada kita. Periksalah pasien itu dengan benar. Banyak kejadian ada di online diskon melakukan pembersihan kang gigi sekian ratus perak, biasanya jutaan bersihkan kang gigi pada mereka, sehingga pasien itu dianggap satu mesin. Oh, dengan voucher ini, ya oke, duduk. Begitu, tanpa dia mengetahui dirinya sendiri, dia harus melalui prosedur untuk melakukan pemeriksaan. Langsung dia gerakan, buka mulut, geret gitu. Akhirnya terjadi populasi enamel pada gigi tersebut dengan scaling misalnya, berlubang semua. Itu tidak boleh terjadi. Apapun juga dengan diskon, apapun dengan voucher, apapun dengan apapun juga. Bahwa tahap-tahapan melakukan tindakan itu ada. Mulai dari diagnostik, melakukan pemeriksaan, dan tentukan diagnostik. Tak bisa Anda sembarangan gitu. Jadi artinya ini menjadi pembelajaran untuk kita semua, Dok ya. Banyak cerita-cerita yang panjang tentang hal beginian. Tapi saya cuma hanya menekankan kepada sejawat, ya, ajak pertama komunikasi dengan baik. Kedua, jangan lakukanlah tahap-tahapan itu dengan benar. Ya, kita ini bukan tukang gigi yang datang langsung dicetak gigi, enggak. Kita lakukan tahap-tahapan tindakan itu ada. Mulai dari pemeriksaan anamnesa atau sampai pemeriksaan ekstraoral, intraoral dan sebagainya. Baru ditentukan kalau perlu ada pemeriksaan penunjang, kita lakukan. Baru kita tentukan, tegakkan diagnostik. Baru tentukan terapi. Tidak bisa terapi ditegakkan tanpa diagnostik Anda bisa tegakkan, Anda tentukan. Di situ Anda harus satukan informed consent. Harus tetapkan untuk kita, walaupun kita sudah menentukan ini, Bu, kita obatin ini ya. Ini ada lubang. Setuju, tantangan. Kalau kita langsung kita ini tanpa persetujuan dia timbul sakit, akan timbul jadi masalah. Misalnya mencabut gigi, Bu, kemungkinan patah ada ya Bu ya. Nanti kalau misalnya patah, nanti saya rujuk ke bedah mulut ya Bu ya. Karena itu perlu ada pembedahan, alat kita nggak lengkap. Sekarang tinggal dia mau terus melakukan pengobatan pada kita apa enggak. Kalau dia mau, ya sih kita bisa lakukan dengan risiko-risiko itu. Tapi kalau tidak, tinggal lepaskan pasien itu. Ngapain kita menerima uang ratusan perak, cuma kita dituntut akan pusing kita berjuta-juta. Belum lagi dengan cemoohan orang dan segala macam. Itu nggak rezeki kita. Kasih aja kepada orang. Dok, itu, Dok. Saya satu nanya, Dok. Terakhir ini dia tanya adalah, kalau berdasarkan yang dibilang Dr. Asrial, berarti kita sebagai tenaga kesehatan berhak untuk menolak memberikan perawatan. Apabila pasien menuntut kita dikarenakan menolak memberikan perawatan, apakah ada pasal yang melindungi kita melakukan hal itu? Ya, kita menolak penanganan itu kenapa? Kita harus tinjau dulu kenapa. Alat tidak lengkap, kita tidak punya alat. Satu. Atau wah ini bukan kompetensi saya. Dua, ya kan? Dan tiga, Bu, risiko yang terjadi, ya kan? Ini akan terjadi kalau begini-begini. Artinya persetujuan dari pasien tersebut. Ya. Kalau dia tidak setuju, kita tolak.
Tidak ada pasal itu dalam undang-undang disebutkan bahwa dalam IBAM Konsen juga menyebutkan bahwa semua tindakan yang akan kita lakukan harus ada persetujuan dari para antara kedua belah pihak. Kita sebagai dokter, dia sebagai pasien. Siap, Dok. Itu tadi sudah, Dok, selesai pertanyaannya. Terima kasih Dr. Astrial atas waktu dengan anunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya terjadi bagi teman-teman. Siapa teman-teman yang ingin langsung telepon saya kan tahu, silakan aja telepon karena saya sebagai sekarang konsultan kemana-mana nih Dok, sampai ke Indonesia bagian timur orang bertanya tentang ini. Jadi silakan saya membuka pintu kepada sejawat, semoga teman-teman terhindar dari segala macam masalah seputar medik ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.